Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channelku, di Ivana Christine. Di video kali ini, aku mau share ke kalian mengenai pengalaman tripku ke Semarang menggunakan kereta api. Di perjalanan kali ini, aku bersama dengan seorang teman. Kami menggunakan kereta api dan Mawangsa 130 kelas ekonomi dari stasiun Pasar Senen dengan destinasi akhir yaitu stasiun Semarang Tawang. Nah, sebelum masuk ke dalam kereta, harus melakukan pengecekan dua kali ya untuk tiket kereta dan KTP atau kartu identitas. Nah, ini dia penampakan dalam kereta Dharma Wangsa 130 kelas ekonomi. Kereta ini sudah difasilitasi AC, stok kontak, toilet, kantin, dan diberikan masker serta tisu basah ya. Untuk jadwal keberangkatan kereta yaitu pukul 8:55 dan tepat waktu ya guys. Untuk estimasi perjalanan ini diperkirakan sekitar 6 jam 30 menit untuk sampai di Semarang Tawang. Di tengah perjalanan, kami juga melewati pesisir pantai. Jadi, salah satu stasiun yang kami lewati, yaitu stasiun Pelabuhan, adalah satu-satunya stasiun yang dekat dengan pantai. Tapi, sayangnya aku tidak berhasil mengambil video pemandangan pantai yang jelas. Sekitar pukul 15:15, kami pun sampai di stasiun Semarang Tawang. Lebih cepat dari estimasi yang diperkirakan. Sesampainya di Semarang, kami segera memesan Grab untuk menuju ke tempat penginapan yang sudah kami booking sebelumnya. Dari stasiun menuju ke tempat penginapan tidak jauh ya. Dengan mobil hanya 4 menit, bahkan bisa ditempuh dengan jalan kaki. Lumayan lah buat Nah, malam harinya kami mulai melancong ke sekitar Semarang sambil kulineran. Bagi kalian yang suka dan bisa makan pork, kalian bisa mampir makan babi pork di sini ya. RM sama rasa. Beh, mantap banget baminya. Nah, setelah pergi makan, kami kembali melanjutkan jalan-jalan malam kami di Kota Lama Semarang. Kalau kalian berwisata ke Kota Semarang, jangan lewatkan untuk mengunjungi Kota Lama Semarang ya. Kota Lama ini adalah sebuah kawasan cagar budaya di mana terdapat gedung-gedung tua dan bersejarah, peninggalan Hindia Belanda yang berusia ratusan tahun. Pada masa itu, kawasan ini merupakan pusat pemerintahan. Nah, kalian bisa lihat bahwa arsitektur gedung-gedungnya pun bergaya khas Eropa dengan pintu utama dan jendela berukuran besar. Di sini juga ada beberapa spot yang ramai dan menarik loh, seperti Gereja Belenduk, Taman Sri Gunting, Gedung Bank Mandiri Emputan Tular, Rumah Akar samping Gedung Jiwasraya, dan lain-lain. Bagi kalian yang menyukai petualangan, menyusuri sudut-sudut Kota Lama Semarang terasa sangat mengasihkan.
karena kalian dapat berjalan kaki dengan nyaman di area pedestrian yang telah tertata rapi. Kalian juga bisa mengikuti tur reguler yang diselenggarakan oleh komunitas walking tour. Keesokan harinya, pagi-pagi kami sudah semangat untuk beranjak melancong menjelajahi Semarang. Tapi sebelum itu, kami mau coba soto seger dulu nih, tepat di depan penginapan kami. Nah, ini dia nasinya. Dan soto sapi sudah dicampur. Kita coba ya. Setelah sarapan pagi, kami melanjutkan petualangan kami. Nah, saat kami menuju ke tempat rental motor, seorang kakek pengendara beca menawarkan jasanya. Akhirnya kami berdua menggunakan beca kakek ini. Wah, kakeknya masih kuat dan semangat banget mencari rezeki, walaupun sudah tua. Selama perjalanan, kami sedikit ngobrol dengan kakek ini. Kakek ini berasal dari pedesaan, jadi bahasa Jawa yang digunakan masih sangat kental. Aku pun sampai menggunakan Google Translate karena tidak mengerti. Karena kami tidak tega, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan ke tempat tujuan dengan beca kakek. Kami pun menggunakan gokar. Ini dia tempat rental motor di mana kami sewa motor. Untuk ketersediaan motor cukup komplit ya, dengan harga bervariasi. Kami pun sewa motor Vario dengan harga 75.000 satu hari. Selain Kota Lama, Klenteng Sampukong juga merupakan salah satu tempat menarik yang bisa dikunjungi saat berlibur ke Kota Semarang. Klenteng ini bukan sekedar tempat ibadah semata, tapi juga menjadi tempat wisata ikonik yang syarat akan sejarah. Dalam perjalanannya, Klenteng Sampukong merupakan simbol akulturasi budaya Cina dengan adat Jawa. Bangunan klenteng pun berdiri megah, didominasi warna merah serta arsitektur khas Cina. Nah, saat perayaan hari besar etnis Cina, seperti Tahun Baru Imlek, Klenteng Sampukong menyajikan sejumlah hiburan. Atraksi tersebut bisa dinikmati semua masyarakat, gak hanya warga keturunan Tionghoa. Pengunjung pun bisa mendatangi tempat pemujaan Dewa Bumi dan Sampukong. Kedua tempat ini merupakan ruangan ibadah bagi umat yang ingin sembahyang pada Dewa Bumi dan Sampukong. Di sini, wisatawan yang berkunjung akan menemukan banyak spot foto yang instagramable banget. Selain itu, para pengunjung juga bisa menyewa pakaian khas Cina untuk berfoto. Selanjutnya, setelah kami check out dari hotel sebelumnya, kami beranjak ke Olympic Hotel, di mana kami akan menginap untuk malam hari ini. Wilayahnya masih di Semarang Tengah ya. Check in dong. Atas nama Dika Ivana. Ya, di tiket.com. Yes.
Setelah istirahat sejenak di hotel, kami beranjak ke destinasi selanjutnya. Destinasi yang mana terkenal dengan sejarahnya, yaitu Lawang Sewu. Over there. Ya, Lawang Sewu. Kamu pasti pernah mendengar gedung satu ini kan? Beberapa tahun lalu, gedung peninggalan Belanda ini sangat populer, terutama di kalangan warga kota Semarang. Bukan hanya karena sejarahnya yang panjang dan arsitektur khas kolonial, tapi juga karena kisah-kisah seram yang menghantui gedung peninggalan Belanda ini. Nah, kalau kamu punya rencana mengunjungi Lawang Sewu, berikut ini beberapa sejarah Lawang Sewu yang harus kamu ketahui. Di awal pembangunannya, bangunan ini bernama Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij. Sedangkan dalam bahasa Jawa, Lawang Sewu artinya 1000 pintu. Namun faktanya, Lawang Sewu sebenarnya hanya memiliki 429 pintu loh. Berbeda dengan sekarang, dahulu Lawang Sewu merupakan kantor kereta api milik Belanda. Selain jadi kantor, Lawang Sewu juga berfungsi sebagai penjara. Lantai 3 berupa loteng dan ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai penjara bagi para tahanan di masa penjajahan. Ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang, ruang bawah tanah dan loteng ini menjadi penjara paling kejam bagi orang Nederland. Setelah merdeka dari Jepang dan Belanda, secara otomatis kantor administrasi kereta api ini jatuh ke tangan Indonesia. Oleh pemerintah, gedung ini kemudian difungsikan sebagai kantor PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Kemudian beralih fungsi menjadi kantor militer. Selain itu, Lawang Sewu pernah dinobatkan sebagai salah satu tempat paling angker di Asia. Yang namanya bangunan tua, besar dan kosong tidak akan lepas dari kisah-kisah misteri. Setelah kosong bertahun-tahun, gedung peninggalan Belanda ini tidak terurus dan terlihat menyeramkan. Tidak heran jika akhirnya beredar banyak kisah mistis yang menghantui Lawang Sewu. Nah, kini Lawang Sewu sudah berbenah. Setelah pemugaran dan renovasi yang selesai pada tahun 2011, Lawang Sewu berubah menjadi tempat wisata sejarah. Tidak ada lagi ruangan gelap dengan berbagai penampakan menyeramkan. Sekarang kita lagi Lawang Sewu. Setelah menghilangkan penat beberapa hari di Semarang, akhirnya kami harus kembali ke Jakarta. Untuk perjalanan ini, kami menggunakan kereta api Dharma Wangsa 129 kelas ekonomi dengan jadwal keberangkatan pukul 3 pagi hari Minggu. Dengan estimasi sampai sekitar 6 jam lewat 25 menit. Video perjalanan singkatku ke Semarang ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau berkunjung ke Semarang. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya.